Karena memang perlu juga menurut saya dilaksanakan hak angket. Karena makar di jalan yang benar, halal, memprovokasi masyarakat, ada yang perlu dievaluasi. Formulasi yang memang disusun secara lebih sistematis. HS Project kembali diadakan podcast bersama narasumber yang baru. Hari ini kita kedatangan narasumber dari mahasiswa, tentunya yang juga sebagai aktivis yang kemarin-kemarin sempat konsisten terus mengawal terkait pemilu lagi-lagi soal pemilu ya. Selamat datang Bung Yusuf. Siap. Bung Yusuf ini juga sebagai Sekjen DPC ya, Dewan Pimpinan Cabang GMNI ya, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kabupaten Pandeglang. Ya, bicara soal pemilu Bung Yusuf, ini kan sudah ramai ya, tapi melihat tahapannya sudah selesai kan katanya ya, terkait pleno di kabupaten. Tapi bersamaan dengan itu kita juga melihat khususnya di Indonesia ini kan banyak juga gerakan-gerakan rakyat yang mengarah kepada menolaknya pemilu yang diselenggarakan itu. Hasil ya? Iya, hasilnya ataupun pemilunya ya, mungkin prosesnya juga kan disinyalir banyak kecurangan kan gitu, dugaan ya. Bagaimana menurut pandangan Bung Yusuf itu terkait hal itu? Ya, selamat datang guys. Iya guys. Di apa namanya, HS Project. HS Project ya, HS Project. Bersama dengan Handoko, Kanda Handoko Syariah ya, biar dikatakan tidak terlalu sekuler. Iya. Jadi ya konteksnya pemilu ya Bu. Iya, Bang Yusuf, pemilu. Kalau pandangan saya mengenai pemilu atau pesta demokrasi ya, di halayak mengatakannya demikian. Saya kira hal yang wajar lah ketika memang ada riak-riak di masyarakat yang sepertinya mungkin ini bukan pertama kali masyarakat dari berbagai komponen, terutama dari mahasiswa, ada yang meluapkan lah kekecewaannya dengan turun aksi misalnya di jalan. Paling tidak itu merupakan sebuah respon ya terkait bentuk adanya dugaan ya kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif. TSM gitu ya. TSM. Nah, sempat juga kemarin Bung Yusuf menulis juga ya di media ya. Menulis juga kan Bung Yusuf ya. Kita ketahui juga kan Bung Yusuf ini aktif menulis juga di media. Kemarin juga Bung Yusuf sempat menulis terkait pemakzulan gitu kan. Nah, maksud dari itu bagaimana itu Bang Yusuf kan? Iya. Ya kemarin sempat jadi kulit tinta lah ya istilahnya. Kulit tinta. Nulis gitu ya? Iya. Nulis padahal nggak pakai tinta kan nulisnya. Pakai tinta. Ya itu bagian daripada saya melihat bahwa pemilu pesta demokrasi yang memang kita laksanakan sejak dari pertengahan tahun lalu ya dimulainya itu sampai dengan sekarang ya menurut saya perlu dikritik oleh kita semua selaku mahasiswa terutamanya karena memang dari beberapa studi ya yang memang saya ikuti lah ya dengan berbagai lembaga non pemerintahan tentunya mereka semua proaktif membahas isu-isu terkini dari mulai proses tahapan sampai dengan hari H pencoblosan sampai dengan hari ini kemarin ya kalau tidak salah itu pleno terakhir ya ke kabupaten. Iya. Kabupaten hari ini kayaknya. Hari ini berarti ada keterlambatan hari ini. Iya. Karena kan kalau nggak salah gitu di hari pertama tanggal berapa tuh hari Rabu ya, tanggal 28 tanggal berapa lah. Itu kan katanya sempat dipending. Sempat delay berarti ya. Semua nggak tahu saya karena katanya itu ya, tapi memang infonya dipending. Gitu. Infonya ya. A1 infonya ya. Ya, A2 juga nggak apa-apa. Tapi memang Bang Yusuf begini, kita kan melihat proses pemilu ini yang memang cukup panjang daripada awalnya
yang menuai polemik ini kan terjadi karena berangkat daripada putusan MK ya. Ya. Kemudian dilanjut, itu kan dari putusan MK keluar sampai dengan pelaksanaan itu kan secara waktunya lumayan panjang ya. Ya. Tapi memang polemik-polemik yang muncul gitu kan, seperti misalnya pemakjulan gitu, kemudian kan ada proses lagi terkait yang dimunculkan lagi itu hak angket kan gitu ya. Nah tapi itu munculnya di akhir-akhir gitu. Ya. Ada apa memang sebetulnya gitu? Ada apa ya? Iya kan, munculnya itu di akhir-akhir gitu, ketika memang hendak pelaksanaan pencoblosan gitu, itu Ya, dimunculkan lah gitu. Kemudian sampai saat ini selesainya pencoblosan, proses rekapitulasi perhitungan suara itu kan dibumingkan kembali gitu. Oh iya. Sehingga memang kan rancu juga kan gitu. Ada yang menolak, ada yang santai aja gitu dengan hasil ini kan. Ada yang ikut serta. Iya. Ya kalau apa tadi ada apa yang mungkin ada banyak lah beberapa. Memang ada banyak kan gitu. Tapi saya kira begini, proses pemilu utamanya adalah legitimasi. Legitimasi yang memang berangkat dari masyarakat. Jadi yang namanya pemerintahan itu kalau apalagi dalam sebuah negara ya, kalau menurut saya hal yang paling utama itu adalah pengakuan daripada masyarakat bagaimana untuk taruhlah katakan menerima ya dengan berbagai dinamika yang terjadi sekarang. Misalkan menurut saya ini adalah sebuah proses yang wajar lah ya, atau dalam arti sehat lah untuk demokrasi sekarang ini, karena memang menurut saya kalau memang demokrasi cicing-cicing baik lah ya, itu perlu dipertanyakan mungkin, karena pada dasarnya ya riuhnya terkait dinamika sekarang ini menurut saya adalah salah satu bentuk ekspresi daripada masyarakat. Berarti menurut Bung Yusuf terkait munculnya berita-berita pemakjulan kemudian hak angket itu wajar ya? Ya. Wajar aja ya? Ya, karena memang, sampai dilaksanakan juga wajar. Ya kalau memang dilaksanakan berarti kan ini menurut saya pendidikan demokrasi. Berarti kalau memang dilaksanakan secara kursi yang DPR RI lebih kuat ya yang dari itu ya kan, yang dari kubu-kubu yang ingin hak angket itu ya. Ya kubu-kubu yang mana nih? Kubu-kubu yang ingin hak angket itu digunakan kan gitu. Ya kalau kita berdoa saja semoga ini tidak sekedar gimmick, karena memang perlu juga menurut saya dilaksanakan hak angket. Jadi kalau sederhananya begini, kalau dalam kontestasi atau dalam dinamika kita mengambil sederhananya dalam tiap organisasi lah, setiap apalagi Cipayung lah, setiap organisasi kan punya dinamikanya masing-masing kan. Ada yang sampai apa namanya konvercapsus misalkan dan sebagainya. Gimana itu konvercapsus? Karena saya nggak aktif. Saya nggak tahu. Ya bisa aja guys. Jadi konvercap yang hasil dua gitu apa gimana? Nggak tahu juga kita ya. Tapi tatanannya cabang ya gitu. Iya, saya paling tidak begitulah memang, karena menurut saya hak angket itu kan panjang prosesnya kan. Apalagi di tengah situasi yang memang carut marut sampai sekarang dengan kenaikan harga pangan misalkan, ini kan perlu juga konsentrasi. Tapi paling tidak begini, poin pentingnya adalah ketika memang ada sebuah gerakan yang dilakukan oleh masyarakat sipil ataupun di parlemen, ketika memang mengajukan sebuah angket ya, yang menurut saya nggak perlu dilarang-larang, atau itu konstitusional, atau itu sah ya, sah. Jadi ibarat kata gini kalau misalkan kita mau melakukan sebuah gerakan itu ya makar di jalan yang benar, halal gitu. Mengarah itu kalau disebut jihad. Ya bagi kalangan sufi mungkin bisa. Bisa ya. Nah tapi Bung Yusuf begini, terkait hal-hal yang memang mengarah untuk gerakan-gerakan penolakan pemilu itu kan munculnya sekarang ini ya, maksud saya. Kemudian kemarin juga sempat tuh ada gerakan aksi massa juga ya di berbagai daerah, juga di Jakarta juga kan. Ya, yang terakhir di Jakarta tuh yang terkait penolakan. Iya, penolakan. Kemudian ada juga tuh yang di jalan tuh orasi. Ya. Ada tuh di videonya juga, boleh dicek di IG juga ada. Oh, udah viral ya? Udah viral itu, yang meminta
Jokowi katanya diperiksa kan gitu kan, kemudian dimiskinkan dan lain sebagainya. Saya nggak mau sebut lebih panjang, ini bahaya juga. Nah, maksudnya di samping gerakan penolakan pemilu itu atau pilpres itu ya, ada juga ternyata memang di media sosial juga, kemudian di berita-berita juga terkait adanya dukungan ya kalau nggak salah ya kepada lembaga penyelenggara ini. Sempat juga tuh dilakukan aksi oleh mahasiswa dan pelajar juga itu kalau nggak salah di Jakarta juga itu. Iya, iya. Jadi ada dua versi nih sebetulnya. Jadi mungkin dapat dikatakan ya apa ini mengarahnya ya gitu ya. Dugaan juga dugaan. Analisa yang begitulah ya. Dari memang sekiranya paslon atau kubu dari peserta pemilu ini yang sekiranya mendekati kegagalan itu mencoba memprovokasi kepada masyarakat juga mungkin. Begitu enggak? Sehingga memang dari yang merasa nyaman-nyaman aja dari peserta pemilu juga membuat provokasi juga, sehingga ada dua masyarakat yang memang ini berbentrokan gitu terkait menolak dan menerima gitu kan. Ya. Bagaimana sejauh ini pandangan Bang Yusuf yang selalu konsisten mengawal kepemiluan? Ampun. Ya, jadi ini menurut saya ini ujian seorang negarawan ya di sini. Ketika memang kemarin kita berjibaku lah dalam tanda kutip secara secara pemikiran mungkin ya, elit-elit yang ada di nasional, ya paling tidak saya ingin mengatakan begini, kita boleh saja berekspresi tentunya tapi dengan sebuah landasan yang memang jelas, terukur dan terarah, sehingga kalau toh memang ada pihak-pihak yang memprovokasi masyarakat, bagi saya masyarakat nggak bodoh-bodoh amat gitu loh. Ketika berbicara soal kepemiluan hari ini ya masyarakat udah paham lah, menurut saya melek lah, karena memang dibantu oleh media sosial. Ketika memang itu hal terjadi misalkan dalam arti misalnya kecurangan dalam proses pemilihan. Kecurangannya seperti apa? Kan ada 3 kategori kan ya. Kecurangan administratif, kecurangan pidana, dan pelanggaran administratif, pelanggaran pidana, dan pelanggaran etik. Nah, sampai dengan hari ini Provinsi Banten kalau kita cross check di platform masyarakat sipil ya, aliansi platform masyarakat sipil. Iya. Yang memang masyarakat sipil membuat sebuah aliansi, ada platformnya tuh, peta kecurangan pemilu. Sampai dengan hari ini Provinsi Banten ada 25 pelanggaran. 25 pelanggaran. Iya, itu yang memang dirilis. Ya. Tapi di luar rilis juga ada ya. Pandeglang masuk. Iya. Kemarin itu yang PSU dengar juga kan di Pandeglang. PSU. Iya, saya sempat dengar juga. Itu terkait apa itu? Pengarahan yang dilakukan oknum katanya ya. Kemana arahnya? Ya mungkin ke salah satu parpol mungkin. Iya, memang mungkin pastinya ke salah satu, nggak mungkin kedua kan. Ya bisa saja mungkin. Yang namanya pemilu kan dinamis. Iya. Jadi paling tidak itulah yang memang saya kira pandangan saya mengenai kepemiluan. Ya. Oke, kita geser ke Banten atau ke Pandeglang ya. Tadi secara umum aja gitu dulu. Sebagai pembuka. Nah, kalau di Pandeglang sendiri, Bang Yusuf, terkait pelaksanaan pemilu di Pandeglang ini, saya melihat bukan hanya di media ya, dari kemarin-kemarin narasumber yang sudah datang ke sini juga bicaranya minimnya partisipasi kesadaran dari masyarakat. Nah, hal itu salah satunya terakibatkan katanya kurangnya edukasi, sosialisasi, dan kemudian juga tidak ada kesadaran hak pilihnya dari masyarakat gitu. Sehingga memang kurangnya partisipasi untuk melakukan pemilihan pada hari H katanya begitu. Nah, menurut Bang Yusuf sendiri yang memang berdomisili di Pandeglang, bagaimana melihat hal itu? Sebat dulu ya? Boleh, nggak apa-apa. Kalau di sini nggak apa-apa, mau ngerokok juga. Asal jangan minum aja gitu kan. Tapi minum nggak apa-apa. Ya. Karena emang melihat pemilu di Pandeglang ya. Menurut saya sampai dengan hari ini
adanya dengan latar belakang tadi adanya PSU. Rame juga itu kan sampai ketua Bawaslu RI datang ya. Bawaslu RI. Ya kan. Berarti ini sedang tidak baik-baik saja kalau misalkan. Ya mungkin juga. Ya kalau menurut saya cukup baik untuk pelaksanaannya, tapi dengan catatan. Tadi itu misalkan ketika memang proses penyelenggaraan pemilu ketika ada PSU, mungkin menurut saya itu salah satu kemunduran juga. Bukan kemunduran ya, dalam arti ada yang perlu dievaluasi dalam segi SDM ya, karena memang penyelenggara pemilu itu kan menjadi sebuah tugas kenegaraan ya. Seperti halnya anggota DPR misalkan, presiden dan jajarannya lah. Tapi memang dengan kader-kader yang memang lebih sederhana. Jadi jangan sampai kemudian penyelenggara pemilu ini terutama di tingkat grassroots lah ya, ini menyepelekan hal-hal yang memang prinsipil. Pada prinsipnya kan pemilu itu bisa dikatakan terlaksana dengan baik apabila keseluruhan antara penyelenggara teknis dalam hal ini KPU, Bawaslu, dan juga masyarakatnya juga ikut serta untuk terus merawat lah nalar daripada selaku warga negara. Selaku warga negara ya. Iya. Nah, menarik juga bicara terkait pemilu ya. Apalagi melihat slogan KPU kan pemilu sebagai sarana integrasi bangsa kan begitu. Iya memang demikian lah sesuai dengan regulasi juga. Regulasi ya. Tapi pelaksanaan dengan slogan sama enggak gitu kan? Sama aja kan, nyetir sedikit nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, karena memang ini kan ruang demokrasi kan. Karena berbicara soal demokrasi itu bukan hanya pemilu. Salah kalau misalkan demokrasi itu hanya dititik beratkan pada pemilu. Demo di jalan juga itu demokrasi kan? Jelas. Bakar ban misalkan. Bakar ban ya? Iya di gedung misalkan. Oh kayak Bang Yusuf kemarin bakar ban kan? Di alun-alun Pandeglang sama Agung Nurdaya ada. Oke, Bang Yusuf, selain KPU juga kan yang menarik ini terkait Bawaslu ya. Secara slogannya kan bersama Bawaslu awasi pemilu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu kan begitu. Ya. Nah sejauh ini dengan hal-hal yang ada di lapangan ya, khususnya memang kan banyak juga tulisan-tulisan di media mengatakan adanya temuan, adanya kejanggalan, adanya kecurangan yang dilakukan oleh petugas-petugas di KPPS saat itu kan di tingkat bawah. Tapi dalam hal ini kan KPPS itu di bawah naungan KPU, berarti kan penyelenggara teknis. Nah Bawaslu sendiri memang seharusnya kan secara kelembagaan itu yang mengawasi proses tahapan tersebut. Ya. Juga ketika bicara tingkatan KPPS ada juga yang namanya PTPS ya. Nah maksud saya temuan-temuan yang terjadi bahkan yang lebih mengadukan atau kemudian mengangkat ya temuan-temuan yang ada di lapangan itu lebih daripada masyarakat sipil gitu, bukan daripada Bawaslu itu sendiri yang selaku lembaga pengawasnya gitu. Oh iya. Jadi perlu dipertanyakan juga kan terkait slogan kemudian hal ya, juga kan gitu maksud saya. Jadi insting bagaimana itu? Makanya saya ingin mengatakan bahwa insting pengawasan yang ada di tataran ad hoc lah ya. Kalau misalkan di penyelenggara pemilu tingkat kabupaten mungkin sudah melalui asam manis pahitnya atau garamnya kepemiluan. Tapi kan ada beberapa misalkan di jajaran di jajaran ad hoc lah, kecamatan atau kecamatan ke bawah ya. Iya PKD sampai PTPS yang memang saya kira perlu sebuah formulasi yang memang disusun secara lebih sistematis untuk bagaimana caranya bukan berbicara soal mengeksekusi pelanggaran, tapi berbicaranya soal pemetaan terkait titik-titik mana yang memang rawan, sehingga di situ bisa dimitigasi. Artinya kan kalau kita berbicara soal manajemen terkait kepemiluan itu kan masuk juga bagaimana caranya Bawaslu ketika
kemarin kan sempat dirilis tuh indeks kerawanan pemilu misalnya Iya. KP dengan beberapa indikatornya. Saya kira teman-teman di jajaran penyelenggara maupun di penyelenggara teknis ataupun penyelenggara pengawasan, saya kira udah pada paham, tinggal dibaca aja kalau menurut saya. Iya, terus kemudian ditambah dengan kita harus bisa membaca kemungkinan dan mendeteksi keadaan. Ya. Saya kira kuncinya demikian lah kalau begitu. Iya, memang kan kalau secara regulasinya tinggal dibaca aja sebetulnya udah kan begitu. Nah, tapi kan kadang-kadang mungkin kadang-kadang kan di lapangan beda lagi gitu kan, mungkin ada tekanan harus begini-begini kan. Kemarin TPS 13 kelurahan mana? Pandeglang itu kan bisa di PSU-kan kan mungkin ya gitu. Nah, Bang Yusuf, terakhir harapannya apa? Harapan saya pemilu ini. Ya kalau tentunya mungkin kalau punya calon kan harapannya menang, tapi kan di samping itu kita melihat ini ya pelaksanaan demokrasi kan kayak begitu. Ya kalau harapan saya ya konsisten aja dengan prinsip, karena memang itu menjadi sebuah sebuah tata nilai yang memang harus dipegang teguh oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini Bawaslu dan KPU beserta jajarannya, sehingga ketika diamanatkan oleh negara untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas, yang memang memiliki legitimasi yang kuat, sehingga masyarakat akan mendapat hasil yang luar biasa kalau menurut saya. Karena memang proses penyelenggaraan pemilu itu kan salah satu metode kita untuk memilih pemimpin, ya kan? Karena memang pemimpin yang baik itu dilahirkan dengan cara-cara yang baik, bukan dengan cara-cara yang memang cara-cara yang memang tidak etis lah atau kurang berkenan lah bagi konstitusi misalnya. Kurang baik ya. Iya, kira-kira seperti itulah. Tapi sejauh ini bicara pemimpin, ada juga pemimpin yang baik ya. Kalau menurut saya tergantung versi. Banyak pemimpin yang baik, ya. Tapi jarang jadi. Nah, itulah menjadi sebuah tantangan mungkin ya bagi kita. Katanya kan pemilu ini kan sarana untuk memilih siapa yang terbaik dan mengurangi siapa yang buruk kan begitu ya. Ya, konon katanya. Nah, Bung Yusuf, selain daripada pemilu Pilpres Pileg ini kan kita juga memasuki ya tahapan pemilu terkait pilkada ya, pemilihan kepala daerah. Harapannya apa untuk ke depan dengan berbagai macam dinamika yang terjadi pada saat pemilu Pilpres dan Pileg ini? Tidak banyak kalau menurut saya. Kalau bicara soal harapan pilkada ya, pilkada. Ya ciptakan aja ruang-ruang yang memang bisa menuju pada kualitas, bukan berbicara soal like ataupun dislike, tapi berbicara soal ya fair. Ketika berbicara pilkada ya ayo, kalau kita ingin menciptakan sosok pemimpin yang yang baik, yang berkualitas, yang mampu untuk membawa Pandeglang supaya meloncat dari PAD-nya aja kan kecil kan? Iya, kalau bahas itu. Ya paling tidak saya itu aja dulu deh harapan saya. Jadi gitu. Selain itu, untuk pihak penyelenggara ada pesan kah? Pesan untuk penyelenggara? Ya, penyelenggara dalam arti KPU Bawaslu ya. KPU dan Bawaslu. Ya banyak-banyak untuk mempelajari hal-hal yang memang prinsipil. Salah satunya terkait integritas. Ya. Sehingga pemilu ini menjadi sarana integrasi bangsa, begitu ya. Integritas dan menjaga netralitas. Nah, gitu. Ya. Oke, Bang Yusuf, terima kasih nih waktunya ya. Nanti kita bincang-bincang lagi ke depan. Poin-poin yang disampaikan Bung Yusuf ini mudah-mudahan menjadi tolak ukur untuk evaluasi pelaksanaan pemilu ke depan, itu dalam arti pemilihan kepala daerah ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam HS Project.